Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu guru hebat yang kami hormati, sebelum kami menyampaikan materi, mungkin ada hal-hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, bahwa kegiatan kita pada siang hari ini terkait dengan mendiseminasi budaya positif yang beberapa minggu yang lalu, tepatnya pada hari Kamis, kami sudah menyelesaikan modul 1.4, sehingga pada hari ini saya dan rekan-rekan JBG yang lain akan mengimbaskan apa yang sudah kami dapatkan pada modul 1.4 ini. Jadi ini adalah bentuk aksi nyata yang akan kami lakukan, yaitu mengimbaskan konsep teori apa yang sudah kami pelajari pada modul ini, yaitu terkait dengan budaya positif. Sebelum kita mulai, kita briefing dulu, Ustaz. Jadi briefingnya kita senyum 30 detik saja, Bu Lori, ya, supaya nanti moodnya itu bagus, ya. Kita senyum dulu 30 detik, setelah itu baru kita lanjutkan, ya. Silakan Bu Lori senyum dulu. Senyum dulu, Bu. Atau mungkin ada nanti yang mau nyumbang briefing, mungkin Bu Lori. Atau Pak ini? Tidak ada, ya. Oke. Baik, ya. Jadi sebelum kita mulai masuk di materi, mungkin ada beberapa hal yang perlu kita sepakati terkait dengan forum desiminasi ini. Jadi forum ini adalah forum formal, ya. Artinya forum ini kita akan membahas tentang budaya positif yang akan kita lakukan di sekolah kita di SD Negeri 2 Selungbul. Jadi sebelum kita mulai diskusi, terlebih dahulu kita membuat kesepakatan, ya, supaya nanti kesepakatan yang kita buat ini bisa kita laksanakan pada saat forum destinasi. Yang pertama adalah kita sepakati menghargai siapapun, menghargai siapapun, ya. Kita sepakat, Ustaz, ya. Kemudian menjadi pendengar yang baik. Jadi hari ini kan kita destinasi, artinya Bapak Ibu guru hebat akan menjadi pendengar yang baik. Sudah cukup, ya? Baik. Kita mulai, ya. Jadi nanti saya akan memberikan sebuah ilustrasi, ini gambar orang ini yang kami lakukan. Jadi seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti ini. Jadi tujuan destinasi pada hari ini, Bapak Ibu guru akan kami jelaskan tentang bagaimana disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi sampai segitiga restitusi. Nah, apa disiplin positif sekarang? Apa disiplin positif kira-kira, Ustaz? Untuk Ustaz? Aturan, Bu Nuri. Perilaku positif untuk mendisiplinkan siswa. Mungkin ada Pak, ini mungkin terkait disiplin positif. Datang tepat waktu. Kemudian pulang juga tepat waktu, apa lagi? Nah, jadi itu disiplin positif, baik, ya. Jadi disiplin positif itu adalah suatu cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin positif inilah yang nanti akan kita terapkan kepada anak-anak
yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak-anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Inilah yang disebut dengan disiplin positif. Nah, jadi disiplin positif ini lebih ke arah disiplin yang dapat mengontrol diri dalam melakukan tindakan. Nah, jadi disiplin positif ini adalah cara kita yang ke arah positif untuk mengontrol diri dalam melakukan semua tindakan kita. Jadi ketika kita bertindak, maka kita mengacu pada disiplin positif, sehingga semua tindakan yang kita lakukan, termasuk ketika kita berikan pembelajaran kepada anak-anak, ini harus mengarah pada hal-hal yang positif. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, pujian atau hukuman. Nah, jadi ketika anak-anak nanti melakukan tindakan, apakah itu tindakan yang kita perintahkan mereka, maka tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anak itu bukan atas dasar paksaan, bukan dia terpaksa, atau bukan atas dasar karena takut dihukum. Jadi sekali lagi, ketika anak melakukan sebuah tindakan di sekolah, jadi anak-anak kita ini melakukan tindakan itu atas dasar motivasi internal yang ada pada diri mereka. Karena saat ini kita lihat bahwa anak-anak melakukan sesuatu itu karena takut hukuman atau punishment yang kita berikan, atau mungkin anak-anak kita melakukan sesuatu karena ada reward, ada sesuatu yang diharapkan dari orang lain sehingga dia melakukan itu. Padahal seharusnya anak-anak kita ya melakukan tindakan itu motivasinya berasal dari diri mereka sendiri. Nah, jadi ada 6 karakter, ya. Ada 6 karakter profil pelajar Pancasila yang menjadi panduan anak-anak kita dalam melakukan tindakan. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini profil pelajar Pancasila. Kemudian kita berharap anak kita menjadi mandiri, berkebinaikan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, ternyata setelah dianalisa, ketika manusia melakukan tindakan ini, ketika kita misalnya melakukan tindakan, ternyata ada 3 motivasi yang membuat kita melakukan itu, termasuk anak-anak kita. Jadi 3 motivasi itu adalah: pertama, kita melakukan sesuatu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, termasuk anak kita. Jadi melakukan sesuatu itu motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Jadi manusia melakukan sesuatu, motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir, yang ketiga, motivasi manusia saat melakukan sesuatu itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi ada 3 motivasinya manusia, ya. Jadi ada 3 motivasi manusia ketika dia melakukan sesuatu di sekolah. Kita tentunya harus membuat sebuah keyakinan kelas kepada anak kita, supaya dengan keyakinan kelas ini nanti anak-anak kita bertindak itu ada acuannya. Nah, jadi sebagai seorang guru nanti, ya, kita berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah ini yang pertama. Jadi untuk mengawali disiplin positif ini, maka disiplin positif ini harus terlaksana di kelas dulu. Kemudian setelah di kelas ini sudah terlaksana, maka nanti berimbas ya ke lingkungan sekolah kita. Nah, sebagai guru kelas, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, sebagai seorang guru kita berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, jadi nanti di kelas, guru dengan siswa atau kita dengan murid membuat kesepakatan. Dan kesepakatan ini nanti kita buat berdasarkan kesepakatan kita antara murid dan guru. Nah, kemudian
keyakinan kelas ini adalah, jadi keyakinan kelas yang kita buat itu berupa pernyataan-pernyataan universal, pernyataan-pernyataan umum yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi nanti ketika membuat keyakinan kelas, ya, jadi keyakinan kelas yang kita buat itu adalah memuat pernyataan-pernyataan singkat yang mudah dipahami. Setelah pengimbasan ini, jadi kita berharap mudah-mudahan nanti di semua kelas sudah ada keyakinan kelas, dan keyakinan kelas ini nanti kita harapkan dijalankan oleh setiap kelas, sehingga nanti dengan keyakinan kelas ini maka anak-anak akan terbudaya, terbiasa melakukan hal-hal yang sudah kita muat di dalam keyakinan kelas. Karena selama ini kenapa anak-anak kita sudah diperintah misalnya, mungkin di dalam kelas itu tidak ada keyakinan kelas, sehingga nanti berimbas dia di lingkungan sekolah. Inilah yang menyebabkan mungkin ya anak-anak ini sulit sekali diatur, karena pengimbasannya di dalam kelas itu tidak ada. Jadi begitu keluar dari kelas, mereka akan melakukan atau mengeluarkan sifat asli mereka, sulit diatur, kemudian juga membuang sampah sembarangan dan sebagainya, karena mereka tidak dibiasakan sejak dini. Baik, itu terkait dengan disiplin positif dan keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Karena disiplin positif, kemudian keyakinan kelas ini tidak terlepas dari kebutuhan dasar manusia. Misalnya ada seorang guru, maka kita harus tahu dan paham 5 kebutuhan dasar manusia. Karena dengan mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia ini, tahu kita bagaimana cara kita menyelesaikan problem anak-anak kita saat ini. Atau mungkin tahu kita bagaimana cara menyelesaikan problem yang kita hadapi saat ini. Baik ya, apa saja 5 kebutuhan dasar manusia Ustaz kira-kira? Menurut Pak Ustaz ini, Ustaz Rosidi. Kalau Pak Ustaz Rosidi kebutuhannya apa sekarang? Kebutuhan biologis. Terus kebutuhan biologis, ada lagi? Mungkin Nuri, kebutuhannya apa Nuri? Yang mendasar sekali. Yang mendasar itu? Yang mendasar itu kasih sayang ya, berarti Bunda Ratul butuh kasih sayang. Itu ada sebagai manusia. Sebagai manusia kita juga butuh kasih sayang. Cinta, uang, rumah. Itu adalah kebutuhan-kebutuhan mendasar, Ustaz. Atau mungkin ada yang lain selain itu? Uang, cinta, ini harta, tahta wanita. Harta, tahta wanita lengkap, Ustaz. Ya. Jadi menurut Bu Nuri bahwa kebutuhan dasar manusia itu adalah harta, tahta, wanita atau laki-laki. Lalu Bu Guru Fatul kasih sayang. Ustaznya kebutuhan biologis. Kebutuhan biologis. Harus. Mari kita lihat ya. Nah, pernyataannya nih. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar, sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar. Jadi anak-anak kita ketika dia melakukan pelanggaran di sekolah, itu berarti ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Sama dengan kita misalnya, kenapa sering datang terlambat? Berarti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi di diri kita. Ya, ada kebutuhan dasar, Ustaz ya. Nah jadi tidak serta-merta begitu anak-anak kita atau murid kita melakukan pelanggaran bahwa dia salah, bukan. Tetapi kita harus identifikasi dulu, kira-kira kenapa mereka itu melakukan hal seperti itu. Karena ketika seorang melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan hati nurani, sebenarnya siapapun kita ya, sebagai manusia ketika kita melakukan pelanggaran, itu hati kita ini merasa dia bahwa kita melakukan pelanggaran. Cuma kenapa itu dilakukan? Karena ada kebutuhan kita yang tidak terpenuhi, ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, atau ada salah satu dari 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi. Maka untuk melakukan itu kita lakukanlah pelanggaran, atau kita melakukan sebuah tindakan yang salah.
Apa saja kebutuhan dasar manusia seperti yang disebutkan oleh Bu Guru waktu tadi sudah benar, yang disampaikan Bu Guru juga sudah benar, atau yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi sudah benar. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ya, bertahan hidup. Jadi setiap manusia itu membutuhkan bertahan hidup atau butuhkan sesuatu untuk bertahan hidup. Mungkin anak-anak kita ini kenapa makan mangga setiap hari? Mangga yang dimakan bukan yang matang, saja, yang masih mentah. Bahkan bukan makannya sekali, berkali-kali. Keluar main makan, nanti keluar kedua makan lagi. Bahkan sebelum belajar pun sempat saja mereka naik mangga ini. Nah, sekarang kita identifikasi apakah ada kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi. Apakah kebutuhan bertahan hidup ini tidak terpenuhi di rumah? Makanya di sekolah dilampiaskan makan saja mangga. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Atau mungkin anak kita kebutuhan tentang kasih sayangnya kurang. Kadang-kadang atau sebagian besar anak-anak kita yang bermasalah di sekolah atau siapapun yang bermasalah di rumah atau di warganya, berarti ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi di sana. Termasuk mungkin kasih sayang. Ketika misalnya kita memberikan atau kurang memberikan kasih sayang kepada anak kita, maka kadang-kadang anak ini cepat sekali dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga adalah penguasaan. Jadi ada anak-anak kadang-kadang di dalam kelas suka mengganggu temannya. Artinya mengganggu itu mungkin anak ini mau mau diakui kekuatannya karena dia merasa diri kuat, sehingga teman-temannya diganggu semua dalam kelas. Contoh di kelas 4 ya, Alif ini anak paling besar. Jadi begitu saya masuk dulu pertama, Alif ini suka sekali. Setiap masuk ada saya laporan, si Alif sudah mukul ini, si Alif mukul ini. Ternyata setelah kita analisis, Alif ini mau berkuasaan, mau memenuhi kebutuhan kekuasaannya. Sehingga si Alif ini begitu pemilihan 10 kelas, tahu dia jadi ketua kelas. Begitu jadi ketua kelas, Alif tidak pernah mukul temannya sekarang. Bahkan yang mukul temannya yang dipukul. Yang melakukan pelanggaran di kelas itu dia yang menghukum temannya. Kalau dulu baru masuk saat ini Allah setiap hari dia saja mukul temannya. Ada yang nangis. Ternyata setelah saya analisis, si Alif ini ingin diakui kekuatannya sama teman-temannya yang lain karena dia paling besar mungkin dan dia paling berani di kelas 4. Makanya ketika pilihan kelas sebenarnya bukan dia yang menang, yang Adnan yang menang sebenarnya, tetapi saya diancam terus. Makanya saya ubah dia menjadi ketua kelas. Dan alhamdulillah sekarang setelah menjadi ketua kelas, Alif ini tidak pernah mukul temannya. Jadi dia yang kontrol temannya. Nah, jadi kadang-kadang manusia itu butuh diakui kekuatannya. Kemudian yang keempat, kebebasan. Ya, free. Jadi manusia itu butuh kebebasan. Termasuk murid kita butuh kebebasan. Kadang-kadang anak ini kalau belajar di dalam kelas terus bosan dia, sehingga dia membuat dia kadang-kadang di dalam keluyuran kesana kemari. Artinya anak ini juga butuh free, ya, kebutuhan tentang rasa bebas. Dan yang terakhir, manusia atau murid kita atau kita kebutuhan akan rasa senang. Jadi kita butuh rasa senang. Nah, inilah kebutuhan dasar pada manusia. Termasuk inilah kebutuhan dasar pada anak-anak kita. Jadi dengan mengetahui 5 kebutuhan dasar ini, maka kita berharap nanti kita tahu kira-kira apa kebutuhan yang kurang pada anak kita sehingga mereka sering melakukan tindakan-tindakan yang negatif atau tindakan-tindakan yang melanggar tata tertib sekolah. Nah, ini ada kasus ya. Ada kasus, dan kasus ini nanti akan menggambarkan seorang anak yang menurut pengamatan gurunya sering melakukan tindakan melanggar tata tertib. Nah, kira-kira
dari studi ini kira-kira kebutuhan apa atau berdasar apa yang tidak didapatkan oleh anak ini. Jadi Ibu Zulaiha ini adalah guru kelas 6 ya. Ibu sekarang tapi kita gantinya Ibu Zulaiha saja. Ibu Zulaiha guru atau wali kelas 6 sedang bingung menghadapi pula salah satu muridnya di kelas, namanya Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang sering sekali minta bekal. Jadi si Tommy ini sering minta bekal temannya. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang sering minta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaiha, apa yang Anda akan lakukan? Dan menurut kita kira-kira apa menurut Tommy kira-kira apa alasan melakukan itu? Jadi Ibu Zulaiha ini adalah wali kelas 6. Ini kasus ya. Bingung dia karena setiap hari Ibu Zulaiha mendapatkan laporan dari murid-murid atau siswa yang lain bahwa si Tommy ini selalu mengambil paksa bekal makan siang temannya. Nah, seandainya kita sekarang menjadi Ibu Zulaiha, apa yang akan kita lakukan? Pendekatan terhadap anak, apa latar belakang anak itu, sehingga dengan latar belakang anak itu tentu akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan oleh manusia. Tanpa mengerti latar belakang anak, tidak mungkin kita memahami atau mengerti tentang anak tersebut. Terima kasih Pak Akbar. Jadi pertama adalah melihat latar belakang anak ya. Jadi karena latar belakang anak penting, karena kalau kita tidak tahu latar belakangnya maka sulit untuk memecahkan kasus seperti ini, kata Bapak Kepala Sekolah. Mungkin ada yang lain Ustaz? Kira-kira seandainya Pak Ustaz ini sekarang menjadi Ibu Zulaiha, di posisi Ibu Zulaiha, apa yang Ustaz akan lakukan nih Ustaz ini? Kemudian kira-kira apa alasan si Tommy ini? Jadi mohon ingat ya Bapak dan Ibu guru bahwa studi kasus ini tentang 5 kebutuhan dasar tersebut. Untuk bertahan hidup ya. Jadi si Tommy ini melakukan itu untuk bertahan hidup. Baik Ustaz, mungkin Bu Nuri. Kira-kira apa ini alasan si Tommy kira-kira? Yang sering meminta bekal temannya makan siang ini? Ya mungkin karena dia nggak punya bekal makan siang. Karena dia tidak punya bekal makan siang. Nah, seandainya nanti Bu Nuri adalah Ibu Zulaiha, apa yang akan Bu Nuri lakukan pada suami? Kalau saya sering melakukan hal seperti itu karena ada anak-anak walaupun disuruh bawa bekal pun dia tidak akan bawa, kemungkinan karena faktor ekonomi atau keadaan keluarganya, sehingga saya biasa ajarkan anak-anak itu untuk berbagi. Ajarkan pada anak-anak yang membutuhkan, mari kita sama-sama makan, berbagi itu lebih enak. Kita akan makan jajan yang mungkin rasanya biasa aja kalau kita makan sendiri, tapi kalau kita berbagi itu rasanya lebih nikmat. Itu aja. Luar biasa Bu ya. Mudah-mudahan juga nanti diterapkan sama teman-teman guru yang lain ketika guru berterap bekal berbagi Bu Nuri ya. Jadi seandainya Bu Nuri dari Bu Zulaiha dia akan meminta murid-muridnya berbagi. Mungkin ada tambahan dari Bunda Rohatul mungkin. Seandainya Bunda Rohatul di posisi Ibu Zulaiha, apa yang Bunda Rohatul lakukan kira-kira ini? Saya kebetulan pernah ngalamin Pak Guru ya. Tapi apa jawaban anak ini? Saya maunya dikasih sama ibu guru saja setiap hari. Saya kasih setiap hari tapi berupa uang. Setelah itu berhenti. Saya kasih 2.000 setiap hari, 2.000 setiap hari, setiap hari. Jadi berhenti dia ditekan temannya. Berarti membutuhkan kasih sayang. Luar biasa Pak Ustaz ya, luar biasa. Jadi, ya. Tapi saya sebut namanya Pak Guru. Saya sebut nama Ustaz. Yang saya alami di kelas. Berarti Bunda Rohatul akan memberikan anak tersebut si Tommy ini mungkin ya. Ini si Tommy ini bekal begitu. Ya karena itu yang diinginkan. Tergantung dari permintaannya berarti kan. Iya. Nah, Kita kan panggil terus kita tanya. Ya saya maunya itu dikasih sama ibu guru saja. Makanya saya ganti teman. baik ya. Kasih tiap hari.
mungkin Pak Ustaz Samsul ya. Ustaz Samsul di posisi Ibu Zuleha ini. Kalau saya di posisinya Ibu Siti Juleha, Yusuf, saya akan mengidentifikasi masalahnya, kemudian memanggil si Tommy dan menanyakan apa. Memanggil si Tommy sehingga kita tahu kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi dalam hidupnya. Kalau kita tahu bahwa kebutuhan dasar apa yang kurang dari dirinya, kita bisa memecahkan masalah tersebut. Luar biasa Ustaznya ya, luar biasa. Jadi langkah awal menurut Pak Ustaz ya dengan cara mengidentifikasi dulu, mengidentifikasi apa penyebab si Tommy ini melakukan hal tersebut. Karena dengan mengetahui penyebabnya itu, maka kita tahu kebutuhan dasar yang mana yang tidak terpenuhi, sehingga kita tahu resepnya lebih Ustaz ya. Kita tahu obat apa yang akan kita berikan kepada si Tommy. Jangan-jangan nanti kita berikan obat salah, bahaya kan? Baik ya. Jadi ini beberapa alasan si Tommy ini. Alasan si Tommy yang pertama, ya. Pertama karena si Tommy ini lapar. Mungkin ini berapa alasan ya. Jadi kita bisa ambil alasan-alasan yang akan keluar dari mulut si Tommy dari kasus ini. Yang pertama, kenapa si Tommy melakukan itu? Pertama karena Tommy merasa kelaparan dan orang tuanya tidak membawakannya bekal. Karena tidak mungkin dia akan makan bekal temannya kalau dibawa bekal kan. Berarti si Tommy ini pasti akan, ini kemungkinan yang keluar dari alasan si Tommy. Pertama karena dia lapar, orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi itu adalah kebutuhan hidup. Supaya dia tetap bertahan hidup, bisa melanjutkan proses pelajaran, maka satu-satunya cara adalah mengambil paksa makanan temannya. Satu-satunya cara. Berarti kebutuhan dasar si Tommy yang ingin dipenuhi adalah untuk bertahan hidup ini. Ini kira-kira alasan Tommy yang pertama ketika ditanya. Kemudian yang kedua, alasan si Tommy karena dia merasa senang temannya ketika dia mengambil, maka ini diperhatikan oleh si Tommy, ingin diperhatikan. Kadang-kadang ada anak padahal dia punya semuanya, bekal ada, atau misalnya anak-anak kita di dalam kelas ini bolpen ada dia, bukunya ada lengkap, tetapi ada saja kerjanya, pinjam mobil temannya lah. Yang penting dia itu diperhatikan sama teman-temannya. Pokoknya dia caper istilahnya. Kita tanya mana pulpenmu, ada pulpennya, bukunya ada lengkap. Tetapi ada saja kerjanya di dalam kelas, mengganggu teman yang mengambil. Nah, jadi sengaja dia mengambil makanan temannya karena mungkin si Tommy ini ingin mendapatkan perhatian. Nah, sehingga nanti begitu dia mengganggu temannya akan melapor ke guru dan gurunya akan beritahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Mungkin ya, si Tommy ini sengaja mengambil makanan temannya, sehingga temannya akan melapor ke gurunya dan gurunya akan melapor ke orang tuanya. Sehingga dalam posisi ini Tommy ingin butuh kasih sayang dari orang tuanya. Jadi kebutuhan akan kasih sayang ini kurang dari orang tua si Tommy. Makanya dia lampiaskan di sekolah dengan cara mengambil makanan temannya secara paksa. Sehingga nanti begitu teman-temannya melapor ke guru melapor ke orang tuanya, barulah orang tuanya sadar, oh ternyata anak saya begini. Mungkin makanannya kurang enak atau mungkin kasih sayang orang tuanya kurang. Ini alasan yang kedua si Tommy ketika kita mengidentifikasi masalah tersebut. Kemudian alasan Tommy yang ketiga adalah karena temannya bertakut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Kadang-kadang anak-anak kita juga sengaja dia mengganggu temannya atau mengambil punya temannya karena dia ini ingin ditakuti oleh teman-temannya. Maka anak kita atau si Tommy ini sedang memenuhi kebutuhan dasar akan penguasaan, mau menguasai, mau diakui kekuatannya, seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian alasan yang keempat dari si Tommy adalah karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibuatkan ibunya.
dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama dengan teman-temannya. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan beraneka ragam, maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Atau alasan yang keempat, jadi bekal makanan si Tommy itu saja setiap hari, sehingga dia ingin mencicipi makanan teman-temannya yang lain. Maka saat itu si Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan, bebas makan saja semaunya si Tommy. Nah, baru alasan yang kelima adalah karena Tommy melakukan itu iseng saja, ia menikmati ekspresi. Kadang-kadang ada anak kita seperti si Tommy ini memang iseng sudah, karena dia mungkin senang melihat wajah temannya itu bersedih. Ada kadang-kadang anak seperti itu. Pokoknya kadang-kadang ada satu orang yang senang sekali diganggu, karena mungkin dia senang melihat ekspresi seperti Pak Ustadz ya. Pak Ustadz setiap hari senang sekali mengganggu Bubiah. Ya, karena senangnya ada kebutuhan, tidak apa Bubiah. Pak Ustadz itu ada satu kebutuhan yang tidak terpenuhi, rasa senang ya. Saya Bu Nuri. Sehingga ketika Pak Ustadz Rosidi sudah membuat Bubiah merasa bersedih, di sana sudah keluar rasa senangnya. Makanya Bubiah kalau Ustadz begitu dia dimaklumi saja, biarkan saja. Karena Pak Ustadz pada saat itu sedang memenuhi kebutuhan rasa senangnya. Ya. Jadi seperti itu anak kita. Kadang-kadang anak iseng sekali, usil, dan yang usilin itu saja temannya. Kenapa? Karena memang anak kita si Tommy ini senang menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal atau yang sedih. Ya Bubiah ya. Makanya nanti Bubiah mohon dimaklumi Bubiah ya. Kalau Pak Ustadz senang mengganggu Bubiah, membuat Bubiah kesal, dimaklumi saja. Karena Pak Ustadz Rosidi itu sudah memenuhi kebutuhan kesenangannya. Takutnya nanti begitu dia tidak senang, nanti bahayanya di rumah nanti dia akan ngamuk ya. Nah, ini adalah alasan-alasan yang keluar dari mulut si Tommy ketika kita melakukan identifikasi. Lalu bagaimana cara kita menanganinya, atau apa yang kita lakukan ketika kita pada posisi Bu Zulaikha? Jadi dengan berpatokan pada 5 alasan ini. Jadi kalau alasannya si Tommy adalah alasan kelima, maka cara penyelesaiannya juga alasan obat yang kelima. Sekarang posisi kontrol restitusi. Nah, jadi nanti penanganannya adalah penanganan yang kita lakukan sesuai dengan jawaban dari si Tommy ini. Seandainya nanti kita berada pada posisi Ibu Zulaikha, guru kelas 6 yang saya ceritakan tadi, maka kita akan menyelesaikan itu dengan melihat alasan yang keluar dari anak kita, murid kita si Tommy ini. Ya. Kalau misalnya nanti alasannya karena orang tua Tommy tidak membawakan bekal, bisa saja nanti karena si Tommy ini harus tetap berlangsung hidupnya. Bisa menggunakan cara Bu Nuri Ramhidayati misalnya, dengan cara menyarankan anak-anak kita untuk makan secara bersama-sama, mungkin ada yang bekal, atau mungkin dengan cara benar-benar memberikan atau mengasih anak bekal sendiri bagi yang tidak mau bekal ya. Ini tergantung diri kita masing-masing. Yang penting anak ini kebutuhannya terpenuhi. Kalau kebutuhannya terpenuhi, maka saya yakin mereka tidak akan mengganggu lagi temannya. Misalnya si Tommy setelah ditanya, ini ganti bekal saya katanya, sehingga Bu Nuri berinisiatif, ayo kita makan bersama-sama. Setelah makan bersama-sama, saya yakin si Tommy tidak akan mengganggu temannya lagi. Atau mungkin si Tommy benar-benar menyelesaikannya dengan cara diberikan bekal atau makan siang. Saya yakin nanti begitu sudah dikasih nasi, si Tommy tenang dia nanti, tidak akan mengganggu temannya kalau alasannya seperti ini. Tetapi nanti kalau alasannya yang kedua, karena dia merasa senang temannya, nah jadi nanti diperhatikan sama orang tuanya di rumah. Saya yakin ketika orang tuanya sudah memberikan kasih sayang kepada si Tommy, maka si Tommy tidak akan lagi mengganggu teman-temannya. Nah, oleh karena itu, ketika kita mengalami kasus-kasus seperti ini pada murid kita, maka tentu seperti yang Pak katakan Ustaz Samsul tadi, kita identifikasi dulu
apa penyebab mereka melakukan itu. Jangan sampai kita punya kesimpulan sendiri. Ada mulanya karena ini PR kata besar-besarnya, terus ini pangkongnya misalnya kan. Termasuk saya begitu. Ya. Termasuk saya juga begitu. Ya. Makanya setelah kita tahu ini, mari kita berusaha sekarang identifikasi dulu masalah anak-anak kita. Karena anak-anak kita ini melakukan atau melanggar tata tertib sekolah itu berarti ada kebutuhan dasarnya yang dipenuhi. Ya. Seandainya anak-anak kita atau termasuk kita sebagai manusia, kalau 5 kebutuhan dasar ini terpenuhi, ini tak akan usir, Ustaz ya, tidak akan kita usir. Ya. Kalau Pak Ustaz sudah kita analisis tadi, kenapa Pak Ustaz ini sering mengganggu dia ingin memenuhi kebutuhan kesenangannya, artinya senang. Karena kalau dia tidak senang, kalau dia belum mengganggu dia, belum sama saya Ustaz ini. Makanya setiap hari itu pasti ya. Solusinya di mana? Solusinya rupiah melalui saja. Karena kalau tidak seperti itu nanti Pak Ustaz akan merasa sedih terus. Jadi Dibawa pulang aja, Pak Ustaz. jadi obatnya Pak Ustaz sampai Ustaz ini rupiah. Kalau Pak Ustaz ini susah, gejolak biasa sih sudah. Pasti dia akan ganggu dan iseng, maka kebutuhan kesenangannya terpenuhi. Baik. Nah, kemudian yang keempat terkait dengan kelima posisi kontrol restitusi. Kontrol restitusi. Nah, sekarang pada posisi ini kita akan membaca diri kita. Karena nanti ada beberapa posisi kita sebagai guru, ya. Nah sekarang atau pada saat ini kita di posisi apa sekarang? Posisi kontrol restitusi yang paling tinggi adalah sebagai manajer. Jadi manajer itu bukan batu beruang ya. Manajer itu maksudnya adalah posisi di mana kita sebagai guru ini menyelesaikan semua permasalahan di sekolah atau permasalahan anak didik kita itu dengan cara-cara seperti manajer. Memanggil mereka, kemudian mendengarkan kenapa dia seperti ini dan supaya mudah memberikan solusi. Itu posisi paling tinggi kita sebagai posisi kontrol di restitusi. Nah, apakah kita di posisi yang mana? Kita sendiri yang tahu Ustaz. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Ini jadi posisi kontrol restitusi dalam 5. Sebagai guru penghukum, sebagai guru pembuat merasa bersalah, sebagai guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan yang paling tinggi adalah guru sebagai manajer. Nah sekarang kita ini pada posisi guru atau posisi yang keberapa? Apakah penghukum, apakah pembuat merasa bersalah, atau guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, atau guru sebagai manajer? Nah jadi di mana posisi kita? Hanya kita yang tahu sekarang. Hanya kita yang tahu. Itu sesi konsumsi yang ada itu. Baik ya. Nah, jadi ini 5 posisi kontrol yang saya maksud. Kapan guru itu disebut atau kapan guru itu pada posisi guru sebagai hukum Ustaz ini? Pertama, guru suka menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir murid ketika melakukan kesalahan. Berarti guru itu berada pada posisi penghukum. Apa contoh kata-katanya guru ini? Contoh kata-kata. Ini kata-kata penghukum ini. Kalau kamu tidak melakukan awas, kalau bahasa Ma'idah dan government dan ini penghukum ini. Awas anak kelas 4 yang tidak mengerjakan tugas pikir hari ini Ma'idah Ibarat. Ini kita sudah berada, kata-kata ini menunjukkan kita bahwa kita berada pada posisi guru penghukum. Ini kata-katanya. Nah, apa dari hasil yang kita lakukan ini? Jadi ketika kita mengeluarkan kata-kata itu ke anak, apalagi kalau menggugur dia seperti saya kemarin ya. Jadi ini
kalau kita kalau kita mengingat masa-masa lalu, ternyata ketika kita dihukum oleh guru, sampai sekarang dia melekat di benak kita, masih kita ingat, ya. Sampai kita mati kita ingat mungkin. Bahkan saya termasuk dia, ya, termasuk dia sampai hari ini masih saya ingat guru-guru yang pernah menghukum, menempeleng, ya, dan sebagainya. Nah, sehingga nanti ketika kita melakukan hal itu akan ingat terus sampai tua oleh anak kita. Nah, oke, apa hasil dari kita sebagai guru penghukum ini hasilnya? Di sini anak-anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, atau anak akan berbohong pada diri sendiri. Kami nyapu berpangkok, wah Pak Guru, padahal pernah nyapu dia. Jadi anak-anak akan selalu atau berusaha untuk berbohong ketika dia tidak melakukan apa yang dia tugasnya, ketika kita mengeluarkan kata-kata seperti itu. Atau mungkin dia akan berontak. Ya, ketika kita melakukan kata-kata itu, anak-anak akan berontak. Maka posisi kita pada posisi guru penghukum ini akan membiasakan anak-anak itu akan berbohong kepada kita. Kenapa? Karena dia takut untuk dihukum. Maka satu-satunya cara adalah berbohong. Waktu tugasnya Alif, kenapa? Buku hilang, berbohong ya. Karena dia takut. Kalau jujur, saya lupa, pasti dia akan hukum. Maka cara yang ampuh adalah berbohong. Buku yang hilang, atau macam-macam alasannya. Ini hasilnya. Nah, kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Nah, jadi ketika kita pada posisi penghukum ini, maka murid ini menempatkan kita sebagai guru di luar dunia berkualitas. Dia maka tidak berkualitas oleh murid ketika kita berada pada posisi guru penghukum. Nah, apa yang akan dikatakan murid ketika kita berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas misalnya, maka murid akan menjawab, biarkan saja, nanti juga sini murid, ya masih pasti akan begitu. Kalau dia tidak berani ngomong seperti itu dalam hatinya, aduh guru ini sulit doang, pasti dalam begitu ya. Ketika kita memberikan atau berkata-kata seperti itu pada anak, nah ini posisi paling ngeri. Posisi guru paling ngeri, posisi guru sebagai penghukum. Nah, dampaknya pada murid adalah murid akan mengulangi kesalahan itu terus. Dia akan mengulangi terus. Karena apa yang dilakukan itu adalah sesuatu yang tidak dari hatinya. Dia melakukan sesuatu karena dia takut akan hukuman. Dengan kata-kata kita kepada anak. Makanya, kalaupun dia mengerjakan terpaksa, dan kalaupun dia tidak mengerjakan, dia akan pulang terus. Ini posisi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah guru pada posisi selalu membuat murid selalu merasa bersalah. Jadi kata-kata kita ke murid ini selalu membuat mereka merasa bersalah. Ini posisi kedua. Nah, apa yang dilakukan guru pada posisi ini? Berceramah dan mengatakan seharusnya bla 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 bla. Kata-kata seharusnya di depan itu kepada anak ini adalah membuat anak itu akan merasa bersalah. Nenek coba, nah, kalau bahasa Damas itu coba nenek, sehingga anak itu akan merasa bersalah dia. Atau misalnya karena aku tak alif kan, misalnya kakak saya di alif nih, kayak doang gue bicara bilang ini akan membuat anak itu akan merasa bersalah dia. Jadi ketika kata-kata bapak atau ibu kecewa atau gedek, kemudian dilanjutkan dengan kata-kata yang lain, itu adalah kata-kata yang membuat murid itu akan merasa bersalah. Atau misalnya coba atau seharusnya ada meaning, kalau bahasa serunya meaning itu adalah kata-kata kita kepada murid yang membuat dia nanti merasa bersalah. Nah, lalu apa hasilnya? Hasilnya adalah menyembunyikan atau menyangkal sama dengan yang tadi. Dia akan menyembunyikan sesuatu yang benar, atau menyangkal apa yang kita katakan, atau dia akan berbohong kepada kita sebagai guru. Nah, kaitannya dengan dunia
Jadi murid ketika kita pada posisi guru pembuat rasa bersalah, maka murid menempatkan kita di dalam dunia yang di dalam dunia berkualitas. Nah, murid akan berkata, maafkan saya maaf Pak Guru, karena dia sudah merasa bersalah, maka dia akan maaf. Apa dampaknya? Maka anak itu akan menjadi merasa rendah diri, atau apa bahasanya, menjadi murung. Kalau bahasa kita hilak, ya, dia akan murung karena dia itu sudah merasa bersalah telah melakukan sebuah tindakan. Nah, kemudian ada posisi yang ketiga, guru itu sebagai teman. Jadi membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Misalnya, ketika kita memberikan tugas pada guru, ibu Nuri misalnya, ayolah. Jadi kata-kata ayolah itu kita menganggap siswa kita itu adalah menganggap siswa kita pada saat itu teman kita, sehingga bilang ayolah lakukan demi ibu atau demi bapak, atau misalnya masa kamu tidak mau, masa kamu tidak mengerjakan ini, atau masa kamu tidak mau mencuci piring di kantor. Jadi ini adalah kita menganggap murid itu teman kita. Ayolah coba kelas 4, ayolah kelas 4 sapu dulu kantor misalnya, atau ayolah, atau ingat ibu dulu pernah bantu, atau bapak pernah bantu kamu, sekarang bantulah bapak. Seperti ini. Nah, apa hasil dari ini? Maka siswa akan tergantung menjadi siswa atau orang yang ketergantungan. Jadi dia akan melakukan sesuatu kalau ada upahnya, kalau ada permintaan. Kalau tidak diminta, tidak akan pernah. Makanya mungkin saat ini kita di posisi itu. Makanya anak-anak kalau kita tidak minta dia nyapu di kantor, misalnya ada yang menyapu. Tidak ada kesadaran sendiri dari mereka. Atau misalnya kalau kita tidak suruh mereka nyapu di halaman depan, tidak mau dia, karena mereka sudah tergantung. Kapan dia mau? Ketika dia bilang, ayo anak-anakku yang tidak punya komisaris ini silakan, baru dia mau. Itu pun kalau kita kurang kayu, misalnya ya. Nah, jadi ketika posisi kita sebagai murid pada posisi sebagai teman, maka kadang-kadang hal-hal yang keluar atau kata-kata yang keluar dari murid itu adalah, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Dan begitu dengan nanti, apalagi anak-anak yang sudah besar, yang SMA, SMP. Kalau SD misalnya, ketika kita melakukan ini, kira-kira apa yang dikatakan murid? Ayolah Ali, maka ayolah siapa? Ayolah coba, ayolah bersihkan. Kira-kira apa yang dikatakan anak? Aku gak guru katanya, atau karena aku fakta sama kelas 5 misalnya dulu. Anak-anak ini kalau terus, ayo anak ini si ini bersihkan aku buat apa guru? Pasti dia bilang begitu. Anak. Seperti itu ya, yang bentuk tergantungan. Nah, dampaknya pada murid adalah murid akan menjadi lemah, tidak mandiri dan selalu tergantung pada orang lain. Karena selalu dimanjakan oleh guru. Karena guru itu menganggap dia temannya, sehingga dia merasa termanjakan. Makanya anak ini akan lemah, tidak bisa mandiri, tidak bisa kreatif, dan selalu tergantung dari orang lain. Nah, ini posisi sebagai teman. Nah, posisi kontrol yang keempat adalah guru berposisi sebagai pemantau. Kalau posisi sebagai pemantau, biasanya guru akan berbuat mengukur dan menghitung. Misalnya, karena sudah tidak masuk ini 5 kali ini, jadi ada data kita pantau anak kita dengan data. Ketika kita mengidentifikasi permasalahan anak kita, ada datanya. Saya lihat dia kamu sudah 5 kali apa ini, kira-kira kamu kemana? Ada datanya kan? Jadi dipantau. Nah, kemudian apa yang dikatakan guru kepada murid? Apa peraturannya? Misalnya kamu sudah 5 hari tidak masuk di absen. Nah, sekarang peraturan apa yang kamu sudah melanggar misalnya?
yang sudah kita sepakati di kesepakatan kelas. Nah, seperti itu yang nanti dikatakan oleh guru. Nah, apa hasilnya? Hasilnya adalah anak-anak ini akan menyesuaikan diri. Dia akan berbuat ketika dia diawasi. Ketika diawasi saja mereka berbuat. Ketika tidak diawasi mereka tidak berbuat. Misalnya, jadwal komisaris di catatan saya, Alif selalu sudah 5 kali tidak menyapu, sehingga waktu itu pasti akan nyapu. Dia akan nyapu. Maka hari yang ke-7 kita akan nyapu lagi karena dia tidak awasi. Jadi anak-anak ini akan melakukan sesuatu yang baik ketika mereka diawasi. Ketika tidak diawasi, tetap dia akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, kemudian ketika kita mengatakan seperti itu, maka murid akan berkata berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, atau berapa halaman yang harus saya tulis, atau berapa kali saya harus nyapu seminggu, atau berapa yang harus saya dapatkan supaya saya menjadi anak seperti ini, atau nilai berapa yang harus saya peroleh supaya seperti itu anak-anak. Nah, jadi dampak pada murid adalah dampaknya nanti adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi kalau tidak ada hadiah, tidak ada pengawasan, tidak ada reward, anak-anak malas melakukan hal-hal yang baik. Sehingga nanti mereka itu terbiasa untuk diberikan hadiah atau reward, baru dia mengerjakan hal-hal yang baik. Nah, baru yang kelima adalah guru pada posisi manajer. Ya, posisi manajer ini adalah identitas suksesnya adalah menghargai diri sendiri. Kalau teman pemaham itu mengharapkan imbalan atau tergantung dari orang lain. Kemudian posisi yang ke-1 itu adalah menghindari rumah. Sekali lagi, 5 posisi kontrol ini dibagi menjadi 3 lagi dia. Anak-anak ini melakukan sesuatu karena menghindari rumah. Itu berarti kita pada posisi guru yang 1 dan kedua. Ketika anak-anak mengharapkan imbalan, berarti kita sebagai guru ini selalu menempatkan posisi kita pada posisi 3 dan 4, teman dan pembantu. Nah, tetapi ketika kita menempatkan posisi kita pada posisi manajer, menghargai diri sendiri, kita mengajarkan anak-anak untuk menghargai diri sendiri, maka setiap kita melakukan sesuatu atau meminta sesuatu kepada anak, maka kita ajukan dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, apa yang dikatakan guru pada posisi ini? Apa yang kita yakini kalau kita melakukan ini? Apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi seperti inilah perkataan-perkataan kita kepada murid ketika posisi kita menjadi guru di posisi kontrol. Kemudian hasilnya adalah menguatkan pribadi. Jadi anak-anak kita ini pribadinya dikuatkan oleh hal-hal yang kita lakukan ke murid. Nah, kemudian apa dampaknya? Dampaknya adalah murid akan mengevaluasi dirinya sendiri. Kemudian dia akan mengetahui bagaimana cara memperbaiki dirinya tersebut. Nah, jadi inilah 5 posisi kontrol yang di 5 posisi kontrol restitusi yang dimiliki oleh guru. Pertanyaannya sekarang adalah kita pada posisi kontrol yang berapa sekarang? Ustaz sekarang pada posisi kontrol keberapa? Jadi posisi kontrol keberapa kita saat ini hanya kita yang bisa tahu, hanya kita yang mengetahuinya. Baik, nah dan yang terakhir, ya, yang terakhir dari penjelasan saya pada hari ini adalah posisi kontrol restitusi. Jadi dari kelima posisi kontrol tadi, sebaiknya menjadi seorang guru, kita menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Kita tempatkan diri kita sebagai manajer. Karena satu-satunya posisi yang bisa menghargai diri sendiri bagi murid kita adalah posisi manajer. Karena 4 posisi kontrol selain ini adalah semua ini akan membuat kebiasaan tidak baik pada murid kita. Nah, jadi ini foto orang ya. Kita ambil di Google. Jadi seperti ini ya. Posisi kontrol restitusi. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi.
Jadi ketika anak-anak kita melakukan pelanggaran misalnya, maka kita panggil anak itu. Jangan sampai kita menghukumnya di tempat yang ramai, karena ini dapat membuat psikologi anak itu rusak. Misalnya nanti anak kita berkelahi, jangan kita hukum di tempat dia berkelahi, maka nanti semua temannya akan menonton di sana. Nah, sehingga ketika teman-temannya menonton, maka di sana kita sudah membunuh karakter siswa, hilang percaya dirinya. Nah, jadi sebaiknya ketika anak-anak bermasalah atau anak-anak melanggar tata tertib sekolah, kita panggil dia di tempat yang khusus. Ya. Kita tanyakan kenapa dia melakukan itu dan sebagainya. Nah, kemudian kita minta dia mempertanggungjawabkan apa yang sudah diperbuat sehingga nanti dia merasa mandiri. Kemudian menjadikan murid sebagai manajer bagi diri sendiri. Kita jadikan murid itu, kita biasakan murid menjadi pemimpin atau manajer bagi dirinya sendiri, sehingga akan tercipta identitas positif pada diri murid. Kalau kita tidak biasakan murid seperti itu menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri, maka semua perbuatan itu akan dilakukan dengan terpaksa. Semua perbuatan itu dilakukan karena takut hukuman atau karena mendapatkan imbalan. Oleh karena itu, maka kita jadikan murid kita ini sebagai murid yang di dalam dirinya ada rasa manajerial yang tinggi, sehingga nanti akan tercipta murid-murid kita dengan identitas positif pada diri mereka masing-masing. Nah, ini segitiga institusi. Ini yang terakhir ya. Ini cara kita memecahkan masalah ketika anak-anak bermasalah di sekolah atau di kelas ya. Jadi segitiga restitusi ini mengajarkan kita bagaimana cara kita bertindak ketika murid itu melakukan kesalahan di sekolah. Jadi tidak serta-merta begitu anak salah kita hukum di sana. Ada tahapan-tahapannya. Tahapan ini disebut dengan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Misalnya nanti ada anak kita dilaporkan oleh siswa yang lain sudah memukul temannya, kita panggil dia, kenapa dia pukul anak dia, kenapa dia melakukan itu, apa alasannya? Karena kadang-kadang ya anak yang menangis itu yang salah awalnya misalnya, tapi karena dia juga menangis dia yang melapor, banyak seperti itu kasusnya. Tetapi karena kita tidak identifikasi, langsung kita justice anak yang membuat teman menangis itu sebagai orang yang bersalah. Padahal kronologisnya bukan seperti itu. Kadang-kadang ada anak yang usir sama temannya, ini temannya sabar. Tiba-tiba yang sabar ini saking sudah menahan sabarnya, terpaksa dia beraksi, nangislah dia yang usir ini. Nanti dia yang melapor. Tetapi karena kita tidak melakukan tahapan-tahapan segitiga restitusi, maka yang menangis ini kita bela, padahal awalnya dia yang salah. Maka ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan dalam segitiga restitusi. Pertama, kita stabilkan identitasnya dulu. Yang kedua adalah kita validasi tindakan yang salah. Baru yang terakhir kita tanyakan keyakinan kepada anak kita. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi menstabilkan identitas itu seperti ini. Jadi menstabilkan identitas itu adalah dengan berpedoman pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pelajaran. Jadi kita sampaikan kepada anak-anak bahwa kesalahan yang dilakukan hari ini adalah proses pelajaran. Bahkan misalnya saya juga dulu pernah melakukan kesalahan. Jadi nanti anak-anak itu sudah stres. Nanti kalau dibangun kamu begitu kan anak-anak stres. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Anakku, kamu suka mengganggu temanmu. Saya juga dulu begitu waktu SD, sama seperti kamu, seperti itulah. Jadi mengganggu teman itu adalah perbuatan sebenarnya tidak baik. Jadi kita stabilkan emosinya sehingga anak itu tenang. Nanti kalau kita langsung hukum, kadang-kadang kalau anak yang sudah besar, anak SMP melawan dia. Nanti kadang-kadang gurunya yang melawan. Makanya kalau bahasa menstabilkan ini kita tenangkan dulu anak ini, panggil dia tenangkan. Ya, seperti itulah kita menangkan. Jangan langsung kita eksekusi dia, kita justice dia. Kamu ini kamu. Oke lah kalau anak kecil, anak SD, nanti dia bisa melawan. Kalau anak SMA,
kita langsung justice mereka atau kita langsung hukum, mungkin kita yang dipukul sama itu. Makanya kita terangkan dulu, kita berikan identifikasi bahwa kesalahan yang dilakukan anak ini adalah proses pembelajaran, sehingga nantinya akan menggeser. Karena ketika anak berbuat salah itu, berarti anak itu merasa gagal ya, merasa dirinya gagal. Sehingga kalau kita justice dia langsung, maka dia akan menganggap dirinya gagal terus seumur hidup. Inilah tahapan yang pertama. Maka sebagai seorang guru, kita stabilkan dulu identitasnya, kita tenangkan dulu anak itu. Nah, baru yang kedua kita validasi, kita tanyakan tindakannya yang salah itu apa. Yang kedua adalah menstabilkan identitasnya. Bagaimana katanya? Jadi berbuat salah itu hal yang manusiawi, karena tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi anak itu tidak ada benar, tidak ada salah. Jadi tugas kita sebagai seorang guru adalah memecahkan permasalahan itu tanpa kita memberikan atau menjustis mereka salah atau menjustis mereka benar. Jadi guru tidak boleh menjustis anak itu salah dan benar. Tetapi tugas kita adalah memvalidasi tindakan yang salah. Jadi validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi kita lihat kesalahannya itu apa. Apa kira-kira kebutuhan yang tidak terpenuhi sehingga anak itu melakukan kesalahan. Nah, baru kita tahu cara kita menanganinya. Apa saja kata-kata yang kita keluarkan, misalnya aku pasti punya alasan kenapa melakukannya, atau mungkin apa yang penting bagi kamu, apa pentingnya bagi kamu sehingga kamu melakukan ini misalnya, atau mungkin kamu boleh tetapi tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru misalnya seperti itu. Yang penting kita validasi tindakan yang salah, artinya tindakan anak-anak kita yang salah itu kita validasi dia, kenapa dia melakukan itu. Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengkaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Nah, ketika mereka melakukan tindakan yang salah, kita tanyakan ke dia, nilai apa atau apa nilai yang kita percaya di sekolah kita ini, misalnya kan? Atau nilai apa yang dilanggar sama anak itu? Nilai apa yang dilanggar? Nah, sesuai dengan kesempatan kelas kita, misalnya anak yang membuang sampah. Kan kemarin kan dulu kita sudah membuat kesepakatan kelas. Kalau kamu membuang sampah seperti ini, kira-kira apa yang kamu sudah langgar? Maka mereka akan menjawab sendiri bahwa yang mereka langgar adalah kira-kira poin ini dan seterusnya. Jadi itu saja mungkin. Nah, jadi itu saja mungkin yang terakhir penugasan. Ada 5 poin kali yang saya sampaikan. Pertama, disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas sampai dengan segitiga restitusi. Jadi dengan diseminasi ini, pengibasan ini, setidaknya kita tahu yang pertama apa disiplin positif, kemudian kita tahu 5 kebutuhan dasar yang harus kita penuhi sebagai manusia dan juga harus dipenuhi oleh murid-murid kita. Sehingga dengan mengetahui 5 dasar yang kita miliki, kita tahu cara bagaimana menangani murid yang bermasalah. Karena sekali lagi kesimpulannya adalah bahwa ketika murid bermasalah, itu berarti ada salah satu atau ada beberapa kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Maka kita penuhi dulu kebutuhan dasarnya, insya Allah anak-anak tidak akan berbuat itu lagi. Nah, kemudian kesimpulan yang terakhir adalah bahwa ketika anak-anak kita melakukan pelanggaran, maka tidak boleh sebagai guru kita langsung menjudge mereka salah, tetapi kita harus melakukan tahapan-tahapan ya, yang disebut dengan segitiga restitusi tadi, sehingga permasalahan anak kita ini dapat kita atasi dengan baik. Jadi itu saja mungkin
yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengibasan aksi nyata modul 1.4 terkait dengan disiplin positif. Demikian atas perhatian Bapak Ibu Guru, atas perhatian Bapak Kepala mungkin dari tadi. Saya ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit mungkin saya tanggapi yang terkait dengan pengibasan budaya positif. Sedikit saya sampaikan menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Guru Supratman tadi, bagus sekali. Jadi pengibasan budaya positif ya. Jadi pengibasan budaya positif itu tentu saja ini dalam proses kita. Di dalam melaksanakan proses, bagaimana ya proses ini perlu kita lakukan agar nantinya hasilnya bisa baik sebagaimana yang disampaikan tadi. Proses ini artinya penyebaran nilai-nilai yang baik maksudnya, atau norma-norma yang sudah ditentukan di sini, yaitu nilai yang baik ya, atau norma-norma atau elemen budaya dari satu kelompok masyarakat ke kelompok yang lain itu. Kemudian yang positif itu sendiri tentu di sini yaitu merujuk pada dampak baik yang disampaikan, dan memang panjang lebar tadi yang disampaikan oleh Pak Guru tadi. Mudah-mudahan dengan adanya semacam ini kita dapat melaksanakan